Baiklah Bapak Ibu Wali Murid, marilah kita mulai acara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Ibu narasumber Ibu Alfi Syarifah yang kami hormati, yang terhormat Kepala PGTK Aisyah Dwi Sidoarjo, yang terhormat segenap guru PGTK Aisyah Dwi Sidoarjo, dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid PGTK Aisyah Dwi Sidoarjo yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat mengikuti parenting melalui Zoom pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan oleh Ibu Kepala PGTK Aisyah Dwi Sidoarjo kepada Ibu Muji Dwi Sriwilujeng, disilahkan. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Mbak Sari yang pada hari ini hadir bersama kita di tengah-tengah kita, yang akan menyaringkan beberapa hal yang sangat terpenting, yaitu bagaimana strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID. Perlu diketahui saya merasa bangga dan bahagia karena Mbak Sari ini dulu adalah murid TK saya pada waktu di TK Aisyah 1 Bujanganom Sidoarjo. Assalamualaikum Mbak Sari. Alhamdulillah saya bisa bertemu dan putranya kebetulan juga bersama kita semuanya di sini juga sebagai murid di TK Aisyah Bustanul Atfal 2 Jetis. Sehingga pada hari ini kita bisa sharing-sharing sama Mbak Sari, yang mana Mbak Sari adalah sebagai psikolog karena dia sudah menyelesaikan studinya di psikologi S2-nya. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang terpenting bisa kita minta bantuannya. Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lewat acara daring, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah, dan semuanya kita dijaga oleh Allah supaya dijauhkan dari segala virus apapun. Dan tak lupa pula selawat serta salam tetaplah tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena beliaulah yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dengan rintisan agama, yakni agama Islam. Alhamdulillah sudah wali murid yang hadir, mudah-mudahan pertemuan itu betul-betul bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu wali murid, saya akan memberikan beberapa hal, akan saya buka PowerPoint saya. Mungkin Bu Evi bisa dibantu. Ini sudah saya buka screen-nya dulu. Baiklah, Bapak Ibu wali murid sudah bisa dilihat? Sudah bisa ya? Baiklah, akan saya mulai aja. Pertemuan Ikatan Wali Murid Aisyah yang kita singkat IWAMA pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 ada beberapa hal yang terpenting yang perlu kita sepakati bersama dan kita pahami supaya di masa pandemi ini anak-anak juga bisa belajar secara maksimal. Apalagi pada hari ini juga ada Mbak Sari yang selaku psikolog memberikan tip-tip bagaimana strategi pembelajaran pada saat belajar di rumah, atau Bapak Ibu wali murid mendampingi putra-putrinya di rumah dengan penuh kesabaran. Yang pertama perlu kita pahami struktur kurikulum di bidang pengembangan ini tetap kita jalankan mulai awal tahun ajaran baru, yaitu pendidikan al-Islam, pendidikan keaisyaan dan kemuhammadiyaan, pengembangan perilaku yang bisa kita sebut moral, nilai-nilai agama, kemudian pengembangan kemampuan dasar, di sini ada bahasa. Bahasa itu kita berbicara dengan bagaimana kita bisa mengajari putra-putra kita membaca, kemudian bercerita, bersair, dan banyak variasinya sebenarnya bahasa itu. Tidak harus wajib membaca secara didikte dan lain sebagainya, tetapi bahasa banyak hal-hal yang perlu difahami oleh Bapak Ibu wali murid. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif itu adalah mengasah pengetahuan anak. Otomatis diimplementasikan dalam pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran sains, tentang pembelajaran calistung, atau mungkin hanya berhitung saja, tidak membaca, hanya berhitung saja. Konsep bilangan, konsep matematika, konsep IPA, itu yang ada di pembelajaran kognitif. Sedangkan fisik itu adalah olahraga, dan fisik motorik halus dan fisik motorik kasar. Kalau fisik motorik halus, anak-anak setiap hari Jumat ada kegiatan olahraga, atau juga ada tari, itu juga pengembangan fisik juga. Akan tetapi di motoriknya akan diaktifkan pada pembelajaran seninya. Seni keterampilan, seni, sebentar ya Bu, saya banyak batuknya sebentar. Di sini untuk pembelajaran fisik ada dua, fisik motorik halus dan fisik motorik kasar. Di sini maka ada fisik motorik. Kalau motorik halus, anak-anak sudah setiap hari Jumat melalui Instagram, yaitu olahraga. Dan ditambah ada kegiatan tari pada hari Rabu. Ini sudah dinamakan pembelajaran fisik, dan fisik itu juga ada mengandung seninya.
Karena apa? Karena ada tata musiknya, ada sarana musiknya, sehingga akan kelihatan indah. Mudah-mudahan pada bulan Januari 2021 itu kita sudah bisa bertatap muka, sehingga nanti pada kegiatan tari itu nanti bisa dibentuk suatu komposisi atau blok-blok dari tari supaya kelihatan variatif. Dan perlu juga diketahui, di sini alur perencanaan kegiatan pembelajaran sudah saya sampaikan pada pertemuan yang awal, yaitu tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak otomatis harus melihat KI dan KD-nya. Jadi di sini Bu Guru di dalam memberikan pelajaran itu tidak berdasarkan kesukaannya, tapi berdasarkan kurikulum yang sudah ditata. Sehingga di sini tadi sudah saya sampaikan ada program pengembangan nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni. Dari materi, kalau kita di SD, program pengembangan itu adalah mata pelajaran atau bidang studi sebenarnya. Akan tetapi di taman kanak-kanak kan pembelajarannya tidak terlalu formal banget, tapi bagaimana prinsip pembelajaran di TK itu adalah belajar sambil bermain. Di sini para orang tua nanti akan diberi strateginya bagaimana. Karena pada satu semester ini Bapak Ibu wali murid diuji kesabarannya. Anak adalah titipan dari Allah. Bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Anak adalah investasi untuk kita semuanya. Bagaimana anak-anak itu bisa sayang pada diri kita, menjadi anak yang berakhlak, anak yang bisa mendoakan kita pada saat kita dikubur. Jadi anak itu adalah merupakan invest kita. Otomatis kita di dalam memberikan, membimbing harus penuh kesabaran, karena kalau kita belajar tatap muka di sekolah itu sebenarnya hanya 3 jam. Akan tetapi selebihnya ada di rumah. Dan alhamdulillah kita sekarang di balik musibah ini ada hikmah yang terbesar. Bapak Ibu wali murid akhirnya bisa mendekati dekat dengan putra-putrinya pada saat kapanpun. Kalau ibu bekerja mungkin kegiatan bisa dilihat dari sore hari atau malam hari, dan apa sih pembelajaran di taman kanak-kanak yang sebenarnya diberikan itu. Kemudian perlu diketahui perencanaan dan waktu sudah saya sampaikan. Kemudian di sini Bu Guru harus menyiapkan program semester, RPPM dan RPPH serta penilaian-penilaian, sehingga kenapa Bu Guru selalu meminta, Bu, tolong disetorkan, fotonya disetorkan, gambarnya disetorkan dalam bentuk apapun, tapi anak jangan dipaksa, karena anak-anak itu punya ciri khas masing-masing. Jadi Bapak Ibu wali murid tidak bisa, wah anaknya itu kok begitu ya, anak saya kok begini ya, anak itu kok begitu, anak itu tidak bisa. Anak tidak bisa dibanding-bandingkan. Akan tetapi bagaimana kita memberikan pendekatan, memberikan sentuhan-sentuhan pada anak tanpa membentak, tanpa mencela, tanpa emosi. Dan itulah apa yang harus kita latihkan pada saat masa pandemi ini. Saya sangat luar biasa kepada memberikan nilai 100 untuk Bapak Ibu wali murid. Sangat luar biasa bagaimana pada mengirimkan hasil-hasilnya anak ada yang dibentuk seperti ini, dengan bingkai seperti ini, sangat luar biasa. Jadi itulah apa yang kita lakukan, ada respon dari wali murid, dan ini sebenarnya kebutuhan untuk kita bersama bagaimana mendidik anak-anak yang soleh dan solika meskipun kita di masa pandemik, masa ujian dari Allah, bagaimana kita bisa menikmati dan mensyukuri dari ujian dari Allah. Mudah-mudahan tentunya anak-anak kita selalu sehat, bebas dari segala virus,
dan Allah selalu menjaga kita semua, menjaga anak-anak kita semua, menjaga keluarga kita semua. Baiklah Bapak Ibu Wali Murid, ada beberapa hal perubahan. Ini adalah jadwal supaya akan lebih fokus. Hari Senin kemampuan berbahasa. Di dalam berbahasa fokus untuk membaca. Akan tetapi ada selingan-selingan, tidak harus membaca. Dan ini melalui tutorial. Tutorial itu akan dilaksanakan kapanpun, pada hari apapun. Tujuan tutorial itu apa? Supaya Bapak Ibu Wali Murid bisa membuka pada saat selesai bekerja, pada saat bisa mendampingi putranya. Karena saya melihat Bapak Ibu Wali Murid yang sibuk sekali, maka pada saat itu kesempatan bisa membuka karena tutorial itu akan di YouTube-kan. Kemudian pada hari Selasa itu seni creativity. Seni creativity itu program pengembangannya atau materinya atau bidang pengembangan anak, mengasah anak supaya menjadi anak kreatif. Dari creativity itu anak-anak mungkin dia bisa menggambar, bisa melukis, bisa bermain pola, bisa menggunting, bisa melipat, dan bisa apapun kolase, bermain kolase dalam media apa ada yang ada di rumah bisa dimanfaatkan. Jadi ini sudah berjalan dan alhamdulillah sudah menghasilkan untuk anak-anak dan hasilnya luar biasa itu melalui Instagram, IG. Kemudian tari juga melalui IG dan alhamdulillah dari dua hal ini banyak respon dari wali murid bagaimana untuk tari dan seni creativity. Karena pada saat siaran langsung, pada saat live otomatis tidak bisa melihat, tapi mungkin malam hari atau sore hari pada saat itu sudah ada di rumah yang bagi yang bekerja. Kemudian pada hari Kamis, ini adalah pembelajaran melalui LKS, tetapi kadang-kadang juga menggunakan tutorial. Tetapi poinnya dengan video call. Video call ini nanti akan saya jadwal. Bapak Ibu Wali Murid harap yang sibuk, yang tidak sempat di rumah pagi hari, itu bisa menentukan waktunya, nanti ada jadwal. Sehingga nanti guru kelas masing-masing akan memberikan jadwal, ibu bisanya mendampingi putranya pada video call itu jam berapa. Kemudian hari Kamis ini anak-anak kan sudah membawa beberapa buku dari Al-Islam, dari keaksaraan, dari atraktif, maka di situ yang dibahas, di situ ada kemampuan berbahasa, ada kognitif, ada sosial, moral nilai agama, seni, keterampilan, dan juga Al-Islam. Itu nanti pembelajarannya melalui video call. Kemudian hari Jumat itu adalah olahraga, sains, hafalan, doa-doa, hadis, surat-surat pendek Al-Quran, dan tartil dengan metode tajdid. Cuma ini nanti, kalau kita olahraga, kita fokusnya pada ngaji, maka sainsnya tidak ada. Kalau misalnya ngajinya tidak ada, akan fokus pada sains. Jadi ada yang diambil adalah dua kegiatan. Meskipun di sini ada saya cantumkan olahraga, sains, dan ngaji. Ngaji itu terdiri dari hafalan, doa, dan lain sebagainya. Itu melalui Instagram, melalui IG. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu Wali Murid tahu dan lain sebagainya. Kemudian atau juga mungkin dibentuk dalam bentuk tutorial, IG dan tutorial. Pada hari Sabtu, kembali lagi seperti hari Kamis, yaitu kita memakai video call. Dari video call ini ada beberapa jadwal yang harus ditepati oleh Bapak Ibu Wali Murid. Kalau Ibu memilih pagi hari, maka pukul 8 sampai 9 itu sesi pertama. Sesi kedua, itu jadi wali murid dikelompokkan maksimal 7 anak. Maksimal 7 anak. Jadi kalau mungkin lebih dari 7, mungkin bisa memilih jam yang lain. Sehingga ini nanti ada aturan melalui edaran yang akan disampaikan ke
wali murid masing-masing, grup BAG, grup BA masing-masing kelas. Jadi ada 3 gelombang. Gelombang pertama 8 sampai jam 9. Materinya apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Jam 10 sampai jam 9 sampai jam 10 itu materinya juga sama dengan gelombang pertama. Gelombang 3, 10 sampai jam 11 itu materinya sama. Sehingga pada waktu pagi hari, Bapak Ibu pada saat kapan saya bisa mendampingi, bisa memilih waktu tersebut. Kemudian untuk sore, itu waktunya 16 sampai 17. Jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jumlah siswanya hanya 7. Kalau malam itu jam 18 sampai jam 19. Jadi jam 6 malam sampai jam 7 malam. Melalui video call. Jadi nanti kita guru kelas masing-masing yang melakukan ini. Jadi setiap wali kelasnya siapa nanti akan diberitahu, jangan sampai ada yang salah kamar dan lain sebagainya. Jadi kelompok A1 ada A2, B1 ada B2. Selanjutnya ini adalah jadwal. Kemudian ini nanti ada parenting, yaitu tentang strategi pembelajaran, karena ahlinya Mbak Sari ini adalah sebagai psikolog yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang dititipkan oleh Allah dengan hal-hal orang tua yang mendapatkan titipan anak ABK adalah orang-orang tua yang istimewa. Karena orang tua harus penuh dengan kesabaran. Nah, di sini kalau misalnya ada permasalahan putranya, kami sekolah tidak mampu untuk mencas, oh ini anak autis, oh ini saya tidak mampu untuk itu. Maka ada ahlinya sendiri. Kalau pilih yang 0 bayar, itu bisa di UPTD menangani anak berkebutuhan khusus. Tetapi antriannya panjang tentunya, harus sabar. Kalau berbayar, itu mengalami kesulitan. Jadi anak ABK itu macam-macam bentuknya. Jadi ada yang autis, ada yang tunadaksa dan lain sebagainya. Ini macam-macam, jadi otomatis kita. Tapi insya Allah anak-anak ini tidak ada masalah. Akan tetapi kalau nanti ada parenting, tolong ditanyakan kalau misalnya anak saya kok seperti ini ya, kalau di rumah seperti ini anak saya, itu bisa nanti ditanyakan pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita tidak termasuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Tetapi kadang-kadang ada anak yang pola asuh. Pola asuh ini karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus yang selalu dilakukan sehari-hari. Mungkin itu. Bapak Ibu yang kami hormati, di masa pandemik ini saya juga kita benar-benar diuji oleh Allah. Maka ada penawaran dari pemerintah, yaitu pengajuan paket data untuk pembelajaran di rumah. Otomatis saya sudah mengajukan pengajuan paket data tersebut untuk kegiatan ibu-ibu belajar mendampingi belajar di rumah pada saat kegiatan video call, tutorial, dan lain sebagainya. Akan tetapi sampai detik ini masih belum cair. Insya Allah kalau sudah cair, itu akan masuk ke nomor HP-nya ibu masing-masing. Yang lainnya sudah mungkin simpati, yang masih belum. Jadi itu, dan mudah-mudahan ini betul-betul terwujud apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan TK Abaduan Jetis sudah mengajukan. Mungkin ini Bapak Ibu wali murid yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami persilakan. Sementara itu
saya cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan melalui chat atau melalui langsung. Mungkin aturannya saya kembalikan kepada Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Dwi atas sambutan dan pengarahannya. Monggo Bapak Ibu wali murid yang mau bertanya. Bisa melalui chat atau silakan Rupa-rupanya sudah jelas mungkin Bu Nadia ya dari Bapak Ibu wali murid. Bisa langsung aja. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa ditanyakan pada waktu kita pengambilan bahan atau melalui telepon atau melalui WA dari sekolah atau langsung dari saya, kami persilakan. Ini ada pertanyaan. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya Bu Nadia? Nggak ada pertanyaan bertanya ya? Ini ada dari ya. kelas pengajuan apa? Kenapa diulang Bu Nadia? Kurang keras. Pengajuan untuk pendidikan teknisnya seperti apa? Oh, pengajuan untuk paket pengajuan itu sudah diajukan oleh sekolah melalui nomor jenengan yang sudah diketahui dari sekolah. Jadi paketan itu khusus paketan pembelajaran untuk anak-anak. Ya, bagaimana? Ini ada dari apa nantinya Bu Nadia kurang jelas ya? Ini buka catatannya. Oh, saya buka chatnya. Baik. Ini pertanyaan dari apa nantinya juga akan ada kegiatan maaf Bapak Ibu, saya tidak diperkenankan oleh Aisyah Pusat dan Aisyah Wilayah mengadakan home visit, tidak diperkenankan. Apalagi sudah terjadi di daerah Kletek. Mengadakan home visit dari satu keluarga itu kena semuanya dan meninggal dunia guru Aisyah Kletek. Sehingga ada penekanan dari pihak Aisyah Pusat, Aisyah Wilayah dan Aisyah Daerah karena sudah kejadian gitu. Jadi mohon maaf kami selalu mengikuti aturan-aturan dari Aisyah Wilayah, Aisyah Pusat dan Aisyah Daerah. Ya, kami kemarin ada yang sedikit melanggar dari teman-teman mengadakan home visit dan terjadilah kepala sekolah TK Aisyah Kletek, kalau tidak salah guru Aisyah Kletek meninggal dunia dan anaknya semua dalam satu keluarga kena positif COVID. Nah, ini kami harus berhati-hati, kita saling menjaga. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Bu, untuk hari Sabtu sudah ada Zoom meeting lagi. Untuk hari Sabtu, otomatis sementara saya akan mengadakan video call saja. Karena kemarin untuk Zoom untuk anak-anak itu dalam evaluasi pembelajaran, rupa-rupanya sudah mulai berkurang. Akan tetapi nanti kalau memang sangat-sangat membutuhkan evaluasi pembelajaran melalui Zoom akan saya adakan lagi, sehingga di dalam memberikan kegiatan-kegiatan ini saya selalu mengevaluasi. Kalau anak-anak bosan, wali muridnya juga mulai sudah titik jenuh, kami akan merubah hal yang lain. Dan ini masih dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan apa ini?
Udah, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu Wali Murid yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu yang misalnya ada merasa kok begini itu langsung aja disampaikan. Tetapi setelah saya memberikan video call kemarin pembelajarannya, banyak beberapa ibu yang mengapresiasi, merasa ini Bu yang lebih baik dan tolong ini diprogramkan. Ada masukan-masukan seperti itu. Jadi tolong pada Bapak Ibu Wali Murid memberikan masukan-masukan terbaik untuk pembelajaran anak di rumah, itu selalu saya tunggu. Dan untuk teman-teman Aisyah ini perlu adanya kritikan. Kritikan-kritikan yang positif, kritikan-kritikan untuk perubahan yang terbaik akan saya ikuti. Jadi itulah supaya anak-anak akan meskipun belajar di rumah tapi tetap tetap beraktivitas. Baik, ada lagi Bu Nadia? Sepertinya sudah cukup. Sepertinya aja ya? Sepertinya sudah cukup. Baiklah, kalau memang tidak ada, mungkin saya cukupkan. Saya terima kasih sekali kehadiran Bapak Ibu Wali Murid. Ini yang hadir 15. Mudah-mudahan yang lainnya bisa melihat di YouTube, karena ini nanti terkait dengan program-program yang akan kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Nadia selalu pembawa acara. Terima kasih kepada Mbak Sari yang telah memberikan waktunya untuk memberikan materi pada hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk infonya. Nah, Bapak Ibu Wali Murid sekalian, sekarang adalah acara inti strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ya, terima kasih Bu Nadia. Terima kasih Bu Dwi sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan kita diskusi aja ya hari ini ya. Iya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa mama-mama atau orang tua murid yang sudah mengenal saya. Nama saya Alfi, panggilannya Alfi saja. Pendidikan terakhir saya S2 Magister Profesi Psikologi Klinis. Sekarang saya bekerja sebagai psikolog klinis di UPTD Anak Berkebutuhan Khusus. Jadi di Sidoarjo ini kita punya sebuah lembaga. Lembaga itu yang peduli dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Saya sehari-hari asesmen, melakukan pemeriksaan psikologis kepada anak-anak gitu. Juga membuat program intervensi dan membuat kayak pengabdian masyarakat seperti itu. Iya, mungkin bisa ditampilkan langsung Bu Nadia slide-nya. Ini di sini ada bapaknya nggak ya yang hadir? Atau mama-mama semua? Oh, ada satu bapaknya, alhamdulillah. Iya. Hari ini kita mau diskusi soal strategi belajar di rumah ya. Belajar di rumah ini kan sangat menantang sekali ya buat para orang tua karena pandemi ini itu kan merubah banyak sekali rutinitas, situasi sehingga anak-anak itu perilakunya juga kurang bisa terkondisikan gitu ya di rumah ya. Iya. Lanjut aja. Oke, lanjut aja, kita langsung aja. Iya, wah ini ekstrim ini.
Sudah pernah dengar ada berita soal orang tua yang membunuh anaknya karena diajari belajar online, Mama? Ini beberapa minggu yang lalu pernah ada kasus orang tua membunuh anak karena diajari belajar online. Dia waktu kelas online itu nggak mau nurut sama mamanya. Kebetulan anaknya kembar, 2, cewek itu. Yang satunya nggak mau nurut, terus dipukuli sama mamanya. Mungkin mamanya ini ya namanya orang tua kepinginnya itu memberikan yang terbaik, cuman karena lagi emosi sehingga membuat anak kehilangan nyawa gitu ya. Nah, mungkin bisa kita buka forum diskusi, apa sih penyebabnya sampai terjadi kekerasan seperti ini? Karena kan memang nggak hanya kekerasan pada anak aja belajar online ya. Di kasus-kasus yang pernah saya baca, memang ada peningkatan kekerasan pada rumah tangga selama pandemi ini. Karena kan memang banyak stresor yang apa ya stres, hal-hal yang membuat stres orang tua, membuat stres pasangan suami istri, baik dari ekonomi, tekanan psikologis dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita buka forum diskusi aja. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat tentang kasus ini, mama-mama atau siapa yang mau bersuara, kita diskusi aja. Monggo silakan Ibu-ibu. Karena ini kan kasusnya memang masih baru dan fresh sekali ya. Oke. Kalau dari berbagai perspektif, memang kita tidak bisa menyampaikan bahwa oh ini orang tuanya kejam, orang tuanya seperti ini, anaknya seperti ini dan lain sebagainya, karena memang banyak apa ya, banyak penyebabnya gitu. Ya, kita bisa langsung aja Bu Nadia. Ya, penyebabnya apa sih? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Bisa jadi orang tua itu kan, ini kan dampak ya, dampak dulu ya, dampak sekolah dari rumah. Dampaknya itu apa? Anaknya sulit dikondisikan untuk belajar. Ketika anak diminta untuk belajar, anaknya itu malah main terus, yang main HP begitu, lihat TV, terus mintanya main sama teman-temannya aja gitu ya. Gitu. Terus ada perubahan perilaku, misalnya perubahan perilaku ini anaknya itu jadi lebih emosional gitu ya, suka marah-marah, usil gitu, terus apa ya, kayak di rumah itu lari kayak nggak ada capeknya gitu ya. Nah, dampak sekolah dari rumah ini nggak hanya di anak aja, tapi juga di orang tua. Karena orang tua itu juga mengalami stres. Stresnya orang tua itu dari berbagai banyak sisi, ya, mulai dari kesulitan memahami tugas sekolahnya, apalagi yang ibunya yang bekerja, ayahnya bekerja, itu kesulitan untuk membagi waktu, belum lagi fasilitas yang terbatas gitu ya. Misalnya kakaknya harus online juga, ini gimana gitu, belum lagi yang kuotanya juga terbatas dan sebagainya gitu ya. Kalau dari pendidikan sendiri untuk online itu memang kurang kurang maksimal gitu pembelajarannya, karena kan memang kalau online itu banyak multi persepsi ya, banyak persepsinya, jadi nggak sesuai dengan ideal, nggak pembelajaran yang didapat di rumah nggak bisa ideal seperti yang seharusnya diberikan di sekolah gitu. Ya, kita langsung aja Bu Nadia. Nah, penyebabnya kenapa sih anak itu perilakunya berubah? Mungkin ada yang mau berpendapat, mama-mama, kenapa anak mempunyai perubahan perilaku selama belajar di rumah? Nggak ini ya, nggak bisa terkondisikan, belajarnya kayak terus yang kalau misalnya anaknya pintar ngomong,
apa ya, ngenyang gitu ya. Nggak mau, aku maunya main dulu gitu. Tapi sudah dikasih main, oke. Karena bosan, bisa karena bosan. Ini dari Mama Aska ya. Terima kasih Mama Aska karena bosan. Mungkin ada yang lain Ibu Mama yang mau berpendapat atau bapaknya? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari orang tuanya Nio B2. Oke. Nah, mungkin selama ini anak itu beranggapan kalau di rumah itu liburan. Jadi ya inginnya main terus seperti itu. Iya. Nah, Jadi maunya jadi main terus gitu oh ya. iya betul nggih. Oke. Karena bosan, karena sukanya main terus ya, karena merasa di rumah itu liburan gitu ya. Ini ada dari Ibu Aisyah, nggih. Oke, nanti Bu Aisyah bisa japri saya aja untuk berkonsultasi gitu ya. Oke. Ya mungkin ada lagi yang mau berpendapat kenapa penyebab anak memiliki perubahan perilaku di rumah? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan di slide berikutnya. Karena anaknya sudah terbiasa punya kegiatan dengan teman sekolah, biasanya bareng-bareng, sekarang cuma mengerjakan sendiri. Oke, terima kasih Mama Aska, bagus sekali. Lanjut slide-nya. Oke, coba kita apa ya, memahami sedikit kenapa anak itu menjadi lebih emosional gitu ya, terjadi perubahan perilaku. Nah, kenapa sih? Karena ada perubahan rutinitas. Ya, tadi yang seperti dibilang sama Mama Aska, karena biasanya sekolah, terus anaknya sekarang di rumah gitu kan, perubahan rutinitas. Terus biasanya main sama teman-temannya, tapi sekarang mainnya sendiri, bisa jadi karena bosan, atau bisa jadi karena seperti tadi yang disampaikan Bapak Nio, ketika sekolah dia belajar, tapi kalau libur sekolah dia di rumah. Nah ini karena di rumah terus akhirnya anaknya mengira bahwa dia liburan gitu. Iya, padahal sekolah harus tetap jalan gitu ya. Terus yang perlu kita pahami juga pada anak-anak usia dini sekarang ini masih kesulitan untuk meregulasi emosi. Jadi kemampuan mereka untuk manajemen emosinya itu masih kesulitan gitu ya. Komunikasinya juga mereka masih kesulitan. Apa sih manajemen emosi? Ketika misalnya saya ini merasa marah, saya merasa sedih, apa yang harus saya lakukan? Nah, anak-anak itu kan kesulitan buat memahami hal-hal yang harus mereka lakukan gitu kan. Misalnya saya marah nih, saya marah, tapi saya nggak bisa menyampaikan. Pada akhirnya saya lempar lempar sepatu, lempar kursi, atau keliling di dalam rumah nggak jelas gitu, terus teriak-teriak, marah-marah, disuruh apa nangis. Nah begitu, karena saya nggak ngerti bagaimana saya harus menyampaikan kalau saya marah gitu ya. Nah, ini akibatnya kalau mereka kesulitan untuk meregulasi emosi, usil ya. Saudara-saudaranya usilin semua gitu. Terus melawan apa yang diminta, misalnya disuruh orang tua, Dek, kamu mandi gitu. Tapi dia nggak mau mandi, dianya malah kabur, malah main gitu kan, malah keluar rumah main sama teman-temannya. Terus udah marah itu misalnya kayak kena apa ya, nggak dipenuhin sedikit atau yang nggak sesuai sama keinginannya, dia jadi udah marah, yang marahnya itu yang mungkin bisa sampai menyakiti diri sendiri atau
dia teriak-teriak dan lain sebagainya gitu ya. Terus dia lebih banyak bermain gitu karena perubahan rutinitas, dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan, jadi dia lebih banyak bermain gitu ya. Karena kebanyakan kasusnya itu anak-anak yang perubahan rutinitas ini kesulitan untuk terkondisikan karena mereka nggak ngerti gitu loh. Aku itu seharian harus ngapain aja sih gitu kan. Misalnya aku seharian ini harus mandi, habis mandi habis sholat kita main, terus habis gitu misalnya jam 9 ada live IG kayak gitu. Nah, anak-anak itu kan kalau misalnya nggak dikasih tahu jadwal rutinitasnya, mereka nggak akan ngerti gitu kan, karena yaitu tadi proses berpikir anak usia dini ini masih sangat konkret. Ya, masih sangat konkret. Jadi mereka nggak bisa memperkirakan aku harus ngapain habis ini. Jadi kita harus mengajarkan apa yang harus kamu lakukan setelah ini, apa yang kamu harus lakukan setelah ini. Karena itu konkret, gitu ya. Anak usia dini pemikirannya masih konkret. Ini akan masih sampai usia 8 tahun. Nah, usia 8 tahun ini anak sudah mulai bisa berpikir abstrak. Jadi kalau misalnya anak TK, anak nggak ngerti, harusnya kan dia sudah ngerti kan rutinitas gitu. Nah, anak-anak ini kan masih sangat konkret ya, masih apa ya, rutinitasnya kalau misalnya belum terbentuk benar, mereka akan kesulitan memperkirakan aku harus ini ngapain rutinitasnya, aku harus ini ngapain gitu. Dan membentuk rutinitas itu bukan hal yang sekali jadi gitu kan. Kita harus benar-benar konsisten. Gitu ya. Terus akibatnya anak sekolah di rumah juga kecanduan gadget karena kalau misalnya kita nggak kasih batasan, habis Zoom gini anak tetap megang handphone, main gitu kan nggak apa-apa, aku belajar bisa lewat handphone, aku main juga bisa lewat handphone. Itu yang perlu kita kasih ini ya, kasih batasan gitu ke anaknya. Oke, di sini ada gambar, wah ini anaknya sedih loh. Mereka itu dalam tahap, saya berusaha memahami terutama anak saya sendiri di rumah itu merasa sedih karena dia merasa kehilangan teman-temannya gitu ya, tapi sama mamanya dimarahin terus gitu, nggak mau belajar, terus maunya main terus, padahal dia kepengen ngomong aku ini kangen sama teman-teman gitu, aku pengen main sama teman-teman tapi mereka nggak bisa ngomong. Ya, coba kita merubah posisi kita jadi anak, biar kita bisa memahami apa sih yang dipikirkan anak gitu ya. Terus slide-nya selanjutnya benar ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi, setiap bentuk perilaku adalah komunikasi. Setiap bentuk perilaku, apa itu bentuk perilakunya, itu adalah komunikasi. Ya, misalnya si anak ini marah-marah gitu ya, marah-marah, gulung-gulung, apa ya, lempar-lempar seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami, apa sih yang ingin dia sampaikan tapi dia nggak bisa ngomongnya ke kita gitu. Apa sih yang pengen dia sampaikan? Misalnya dengan marah itu, oh ternyata dia pengennya makannya pakai telur, bukan pakai tahu kayak gitu, tapi dia nggak bisa ngomongnya, akhirnya dia marah seperti itu gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami, setiap bentuk perilaku adalah komunikasi. Kita bisa menerima bagaimana cara anak itu berkomunikasi, karena cara anak berkomunikasi itu kan masing-masing anak nggak sama ya, semuanya berbeda-beda. Karena yang tadi disampaikan Bu Dwi, karena setiap anak itu punya ciri khas masing-masing gitu. Ada anak yang bisa apa ya, ngomong secara langsung, mami aku marah gitu. Ada yang nggak bisa ngomong, itu dia cuman diem aja gitu kan, tapi ekspresi mukanya sudah yang seperti marah gitu. Nah, kita perlu memahami cara anak berkomunikasi gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena perilaku itu, manusia berperilaku itu sebenarnya cuma ada empat tujuan.
ada 4 tujuan kenapa manusia itu berperilaku. Yang pertama, dia itu mencari perhatian gitu. Misalnya ada anak yang nyolek-nyolek temennya, pukul, atau dia nendang temennya. Padahal sebenarnya dia itu kepengen ngajak ngobrol temennya gitu. Dia itu kepengen nyapa temennya, tapi dia nggak ngerti caranya gitu kan. Akhirnya dia mencari perhatiannya seperti itu. Atau kalau misalnya di rumah, dia kepengen mencari perhatian mamanya itu dengan apa ya? Dia bikin gara-gara lah yang lari-lari, yang ngusilin mamanya, misalnya mamanya nyuci, terus habis gitu apa bajunya itu dieker-eker atau gimana, itu sebenarnya kan bisa jadi dia ingin mencari perhatian mamanya gitu kan. Mungkin seharian mamanya terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah, jadi anaknya itu nggak diajak main. Nah, dia mencari perhatiannya seperti itu, atau gangguin masak dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang kedua, perilaku itu tujuannya untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Jadi, seseorang itu akan melakukan apapun agar hal yang diinginkan itu bisa didapatkan, gitu ya. Nah, itu fungsinya perilaku. Terus yang ketiga, dia menghindari atau melarikan diri. Kenapa dia seperti itu? Karena mungkin dia menolak untuk belajar, menolak untuk melakukan instruksi dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau yang terakhir ini meminta atau menghindari rangsang sensori. Biasanya kalau di anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa sensori-sensori yang sensitif. Mungkin anak-anak juga ya. Kalau biasanya gini, kalau kita datang ke kondangan itu kan suaranya keras sekali ya, bassnya itu keras sekali. Tidak semua orang bisa menerima suara keras yang seperti itu. Apalagi anak-anak itu, sensori itu ada di, kalau misalnya kita memahami segitiga belajar, yang paling bawah itu adalah kemampuan sensori. Jadi, sensori dia dulu yang berkembang. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kenapa kok dia rewel? Oh, mungkin dia nggak nyaman sama situasinya, nggak nyaman sama suaranya, nggak nyaman sama lampunya, atau nggak nyaman sama karena rame, dan lain sebagainya. Itu bagian sensori. Jadi, dari fungsi perilaku, dari perilaku adalah bentuk komunikasi, di sini kita memahami bahwa perilaku ini sebenarnya mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi yang nggak bisa dikatakan gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan Bu Nadia? Coba saya buka room diskusi lagi. Kenapa anak mencari perhatian, terutama sama orang tuanya gitu ya? Ini kan yang bagian paling menggoda iman ini. Kenapa anak mencari perhatian? Mungkin ada yang mau berpendapat? Kenapa sih anak saya mencari perhatian? Ada yang mau berpendapat? Mama-mama yang lainnya, kita bebas aja ngobrol gitu ya. Oke, terima kasih Mama Aska. Biasanya minta ditemenin main ya, karena mereka ingin mungkin dekat dengan orang tuanya seperti itu ya. Jadi mereka minta ditemenin main gitu, atau mereka nggak ada temannya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi. Ini Mama Aska ini bagus sekali ya. Halo. Iya, dalam. Mungkin orang tuanya sibuk bermain gadget, jadi anaknya minta perhatiannya yang begitu ekstra. Soalnya kan memang pada masa seperti ini orang tua kan pasti mungkin gadget untuk jualan atau untuk kerja atau apa gitu. Seperti itu. Iya, bisa jadi karena orang tuanya sibuk sendiri gitu ya. Terima kasih Bapak Nio, bagus sekali. Mungkin mama-mama yang lainnya yang mau berbicara, ada siapa ini? Mama Akila ya? Mama Akila. Mama Raska.
Mama Raska, mungkin Raska bagaimana cara mencari perhatiannya di rumah? Menggoda iman ya. Semoga iman kita kuat. Ya, bisa dilanjut aja Bu Nadia. Oke. Ini kenapa? Kenapa sih dia mencari perhatian gitu, terutama sama orang terdekat? Karena individu itu, termasuk anak-anak, itu memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang sekitar. Ya, jadi dia itu kepingin berkomunikasi. Dengan berkomunikasi itu dia merasa dicintai, dia merasa diterima. Ya, dengan didengarkan itu dia merasa bahwa oh saya aman di sini, gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kenapa sih anak saya itu loh kalau minta perhatian itu nggak wajar. Misalnya itu TV-nya digebrak-gebrak, terus apa HP-nya dilempar-lempar, itu kenapa itu kayak begitu ya? Nanti kita bisa melanjutkan, kita memahami. Oke. Ini dari Mama Aska, chatnya nanti bisa minta kontak person, boleh nanti yang mau nanya-nanya, boleh nanti saya kasih kontak person saya, oke? Oke, lanjut Bu Nadia. Nah, sebelum kita masuk ke strategi belajar, ini awalnya kita bisa mendeskripsikan perilaku terlebih dahulu, biar kita itu bisa ngerti kenapa anak saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan ketika anak saya seperti ini, apa yang bisa saya berikan ketika anak saya seperti ini, seperti itu ya. Nah, kenapa kita mendeskripsikan perilaku? Agar kita bisa memantau perilaku dengan lebih akurat. Memantau perilaku dengan lebih akurat itu yang seperti apa? Kita memahami kenapa anak itu melakukan perilaku seperti itu. Jadi kita nggak cuma mendisiplinkan perilaku ya. Misalnya gini, oh anaknya aku teriak-teriak, suruh diem. Dan anaknya nggak mau diem. Ya wes dijewet aja, diceples aja, dikurang dikar gitu. Nggak seperti itu. Jadi kita memantau perilaku dengan lebih akurat. Kenapa sih anak itu melakukan perilaku seperti itu, gitu ya? Terus memberikan respon secara konsisten ketika perilaku tersebut muncul. Kenapa konsisten? Karena konsistensi ini penting sekali. Anak-anak itu sangat rutinitas, gitu ya. Misalnya, oh ketika aku marah, Mama mau mendengarkan aku, jadi aku bisa meredam kemarahanku. Kalau misalnya aku marah, Mama itu malah marah balik. Mama nggak ngerti aku, dia akan semakin perilakunya semakin tidak terkondisikan. Kalau misalnya bahasa kerennya itu challenging behavior seperti itu ya. Jadi challenging behavior itu karena ujung-ujungnya di komunikasi sih. Challenging behavior nggak hanya di anak-anak, di orang dewasa juga ada challenging behavior. Misalnya ada nih merokok. Tapi itu kita anggap biasa aja, bukan challenging behavior, tapi itu merugikan loh buat orang. Iya, kenapa kok siapa yang merokok dan di sekitarnya tidak ada yang mengingatkan, itu kan berarti masalahnya di komunikasi. Nanti takutnya dia tersinggung. Nanti ini gimana, seperti itulah ya. Itu namanya challenging behavior. Ya, kita lanjut. Nah, di sini karena kalau misalnya tadi kita lihat anak itu kan ini ada Osgood ini yang menulis buku positive behavior terapi gitu ya. Positive behavior support, positive behavior support itu dia ngomong kalau anak itu akan mempelajari ketika orang lain tidak mendengar, saya berkata, tapi akan mendengar ketika saya berteriak. Jadi misalnya anak ini ngomong biasa aja gitu ya, tapi sama mamanya, sama bapaknya itu nggak direken gitulah istilahnya. Pada akhirnya dia akan mencari cara, gimana sih caranya biar aku tuh didengar sama mama papaku. Akhirnya dia berteriak. Nah, ketika berteriak, mama papanya ini respon, ya. Ketika saya berteriak,
mendapatkan penguatan. Jadi respon itu merupakan penguatan buat si anak gitu ya. Oh, ternyata ketika aku berteriak itu mama papaku dengar. Jadi kalau misalnya aku mau ngomong sama mama papaku, ya aku teriak aja biar mereka dengar gitu ya. Jadi anak-anak itu melakukan perilaku yang bermanfaat untuk mereka, yang fungsional untuk mereka. Ya, sama seperti yang tadi yang pertama kali saya bilang, setiap perilaku itu adalah komunikasi. Berteriaknya dia itu cara dia berkomunikasi, gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa berteriak, dia biasanya gulung-gulung. Ketika aku gulung-gulung, aku baru dapat perhatian dari orang tuaku. Nah, dia akan terus gulung-gulung untuk mencari perhatian, seperti itu ya. Bisa dilanjutkan? Nah, gimana sih kita mencari kenapa anak itu berperilaku? Cara mendeskripsikan perilaku. Kalau misalnya di psikologi forensik ini kita melakukan penyidikan gitu ya. Nggak apa-apa ya mamanya kita bisa agak keren dikit gitu. Kita melakukan penyidikan apa sih, kenapa sih anak saya berperilaku seperti itu. Nah, kita harus cari tahu siapa pelakunya. Oh, si anak. Siapa yang ada di sekitarnya? Misalnya, oh ada neneknya, ada kakeknya, oh ada temannya, ada bu gurunya, dan lain sebagainya. Terus kita cari lagi konteksnya, di mana dan kapan. Oh, di mana sih dia melakukan itu? Kapan dia melakukan itu? Terus apa yang dilakukan? Gitu ya. Misalnya tepatnya apa yang dilakukan? Oh, anaknya jewet temennya, atau anaknya mukul temennya, gitu. Anaknya rebutan mainan dan lain sebagainya. Terus kita baru akan mencari kenapa anak berperilaku seperti itu, gitu. Oke, bisa lanjut. Nah, ini kita harus pakai topi detektif, pakai 5W. Pertanyaannya apa? Apa yang dilakukan? Apakah itu memang konsisten seperti itu dia berperilaku, atau ada perubahan perilaku, dan lain sebagainya. Who, dengan siapa perilaku tersebut paling sering muncul? Misalnya nih, anak saya itu seringkali marah-marah kalau misalnya sama nenek kakeknya, gitu ya. Karena kalau sama nenek kakeknya itu semuanya diturutin, gitu ya. Tuh, dengan siapa perilaku tersebut paling sering muncul? Dengan siapa perilaku tersebut tidak pernah muncul? Nah, ini kita cari kemungkinan-kemungkinan, gitu ya. Terus where? Di mana? Di mana sih perilaku itu paling sering muncul? Gitu. Bisa jadi karena faktor ketidaknyamanan, bisa jadi karena faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi anak melakukan perilaku seperti itu. Terus kapan? Kapan perilaku itu muncul? Kapan? Pagi kah? Siang kah? Malam kah? Waktu ngaji kah? Atau seperti apa? Gitu ya. Terus kenapa? Apa ada pemicunya gitu? Kenapa perilaku itu muncul? Apakah ada pemicunya? Nah, ini kita akan pelajari itu lebih lanjut. Nah, jadi gini. Jika kata-kata saya diabaikan, tidak didengarkan, maka saya itu merasa tidak dicintai, gitu ya. Saya merasa tidak dicintai. Ketika kesulitan kita tidak disadari, maka akan memunculkan perilaku tantrum. Dan tantrum ini nggak hanya sama anak-anak, mama-mama juga pasti sering tantrum. Iya, misalnya gini, suaminya itu datang pulang kerja, kan harapannya mama-mama nih ya. Pulang kerja mama-mama ini kepengen duduk-duduk sebentar gitu ya, paling nggak lihat Instagram. Tapi bapaknya pulang kerja terus habis gitu malah tidur. Nah, mamanya ini tantrum. Misalnya cuci piring langsung prang gitu ya. Ngomel. Terus ada nyamuk lewat, nyamuk kok lewat-lewat gitu. Komentar semua. Itu tantrum, itu perilaku tantrum orang dewasa. Nah, tantrum pada anak-anak ini pasti yang seperti gulung-gulung gitu tadi ya, mencari perhatian, nangis gitu, terus habis gitu mau mukul diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih tantrum itu? Ya, bisa dilanjutkan. Ya, tantrum itu kenapa? Apa sih? Anak itu melihat reaksi orang lain
gitu ya. Jadi ketika dia tantrum itu kan marah ya, marah yang meledak-ledak, dia tuh melihat reaksi orang lain, bagaimana reaksi orang di sekitarnya, gitu. Apakah merespon atau mengabaikan seperti itu ya. Terus anak tantrum itu nggak melukai diri sendiri, karena tujuannya dia ada mengontrol lingkungan di sekitarnya. Dia kepengen mengendalikan lingkungan di sekitarnya. Dia nggak akan melukai diri sendiri. Misalnya, kayak dia menjatuhkan diri, dia pasti milih yang empuk. Nggak mungkin dia menjatuhkan diri langsung di lantai, terus benjol gitu kan. Beda sama yang namanya meltdown. Kalau meltdown, itu dia sudah nggak bisa kontrol emosi, akhirnya dia yang seperti itu. Kayak misalnya, kita bisa lihat kalau meltdown pada anak-anak itu yang gulung-gulung, terus habis gitu dia nggak ngerti itu kaca, terus tiba-tiba ditabrak gitu ya. Atau mungkin yang kita bisa lihat kayak ibu-ibu yang sedang berduka, mungkin jangan sampai anak yang meninggal gitu, terus dia gulung-gulung di jalan, di aspal atau dan lain sebagainya, itu meltdown. Kalau tantrum ini tujuannya adalah mengendalikan lingkungan. Dia kepengen mendapatkan apa hal yang diinginkan tadi. Yang pertama kan fungsi perilaku, dia kepengen mendapatkan hal yang diinginkan. Makanya dia tantrum. Nah, dengan tantrum ini biasanya, oh kalau aku marah seperti ini aku akan diturutin. Nah, seperti itu tantrum. Kita bisa lihat videonya biar mama-mama sama bapak yang hadir bisa ngerti tantrum itu bentuk nyatanya seperti apa. Kalau nggak bisa di-link-kan, kita bisa lihat yang di folder di luar aja. Nah, oh, bukan yang satunya, Bu Nadia, iya. Bukan, yang satunya. Bisa nggak? Mungkin Bu Alfi bisa Oh, saya share. Oke, share dari saya aja ya. Biar kita paham, maksudnya tantrum itu bentuknya seperti apa sih? Gitu ya. Tunggu. Kalau share screen. Ini kok Dropbox semua ya? Soalnya saya nggak masuk sign in tuh. Oh. Saya nggak sign in soalnya. Nggak bisa share screen. Oke. Udah ya? Kita lihat ini videonya lucu.
cukup. Ya, kita bisa lanjutkan. Ya. Sudah, Bu Nadia? Ya, sudah. Jadi tantrum itu seperti itu ya, karena dia tujuannya adalah mencari perhatian dan ingin mendapatkan hal yang diinginkan. Jadi dia akan melakukan kayak misalnya si anak tadi itu nangis, gulung-gulung, tapi kalau pas diperhatikan aja. Kalau nggak diperhatikan dia bakal nyari perhatian, lari, terus nangis, gulung-gulung. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke Kita lanjut. There is no magic cure. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk merubah perilaku itu bukan magic, bukan sulapan ya. There is no magic cure. Jadi kita butuh konsistensi, kita benar-benar butuh perencanaan. Membentuk perilaku itu modalnya nggak cuma konsistensi, tapi juga kita bisa manajemen emosi, gitu ya. Apalagi anak-anak di rumah ini sangat perilakunya sesuatu sekali gitu, karena mereka perubahan rutinitas, terus mereka juga regulasi emosinya masih belum bisa gitu kan, kemampuan komunikasi anak usia dini itu masih terbatas gitu, nggak bisa dia seperti kita orang dewasa menyampaikan apa yang kita rasakan, kita inginkan secara verbal dan memikirkan bagaimana orang itu bisa ngerti kata-kata apa yang bisa kita gunakan, itu anak-anak masih belum paham. Jadi merubah perilaku itu membutuhkan perencanaan, direncanakan apa yang harus menjadi prioritas perilakunya. Misalnya di rumah yang jadi prioritas adalah rutinitasnya dulu, mulai dari mandi, makan, tidur, gitu ya. Anak saya ini tidurnya malam-malam kalau nggak sekolah. Malam bisa sampai jam 1 malam, bisa jam 12 malam baru tidur, kayak gitu. Nah, rutinitas ini yang perlu kita bentuk dulu sebelum kita membentuk rutinitas belajar, gitu. Karena gimana rutinitas melakukan kegiatan sehari-hari, ini namanya kegiatan bina diri ya, kegiatan mandi, makan, tidur, dan lain sebagainya itu bina diri, itu harus dibentuk dulu. Karena kegiatan bantu diri itu basicnya anak bisa melakukan rutinitas yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, gini. Yang seperti tadi kita mau jadi detektif, kita menganalisa perilaku, kenapa anak itu melakukan hal yang seperti itu. Misalnya, anak saya namanya Sahir. Misalnya Sahir ini datang ke sekolah, dia mendorong temannya, gitu kan. Nah, itu bentuk dari behavior atau perilaku. Ya, di sini ada setting event, antecedent, behavior, sama consequences. Yang bisa kita lihat itu adalah behaviornya, perilakunya, gitu. Sahir mendorong temannya, gitu kan. Nah, yang diketahui di sekolah, kenapa kok mendorong temannya? Antecedent ini awal mulanya antecedent ini dia mendorong temannya karena rebutan ayunan misalnya gitu. Ya. Tapi kita lupa loh, ada setting event. Setting event ini adalah hal yang melatar belakangi semuanya, nggak hanya awalnya dia rebutan ayunan sama temannya. Mungkin di rumah dia itu juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya waktu dia masih kepingin main tapi dia harus sekolah, gitu kan. Nah, itu yang
membuat dia moodnya jadi jelek. Akhirnya ketika dia rebutan mainan, antecedennya, behaviornya dia mendorong temannya. Nah, konsekuensinya dia temannya jatuh dan dia dimarahi sama bu guru seperti itu. Ya, jadi kita menganalisa perilaku ini ada 4 sebenarnya. Kalau misalnya di ilmu psikologi itu setting event, lalu ada teori A, B, C gitu ya. Antecedent behavior sama consequences itu A, B, C-nya. Tapi yang perlu kita lihat setting event-nya dulu. Jangan lupa setting event-nya. Biar kita nggak salah sasaran, melakukan intervensi perilaku, kita nggak salah sasaran. Gitu ya. Oke. Bisa dilanjut, Bu Nadia? Nah, setting event itu adalah pencetus. Ya, pencetusnya itu adalah setting event. Misalnya, anak yang tidak terkondisikan, apa? Perubahan situasi atau rutinitas. Ini buat anak-anak ini basic sekali karena perubahan rutinitas ini sangat mempengaruhi kondisi emosi anak gitu ya, mempengaruhi perilakunya dia. Karena kayak misalnya kita sendiri aja rutinitasnya terlewatkan, kita itu kayak merasa nggak enak gitu kan. Tapi karena kita manajemen emosinya bagus, jadi kita nggak akan berperilaku yang membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri seperti itu. Nah, ini kegiatan atau lingkungan yang tidak terstruktur. Di rumah belum dibentuk rutinitas mandi jam berapa, terus makan jam berapa. Anak-anak itu butuh rutinitas, pastinya jam berapa. Dan kita itu belajar disiplin di situ. Karena anak-anak itu kalau nggak konsisten gitu, mereka akan nggak ngerti rutinitasnya, gitu ya. Terus tingkat kesulitan tugas ini kayak misalnya belajar, gitu ya, belajar. Dia tugasnya langsung dikasih yang berhitung. Terus habis itu anaknya nggak mau belajar, terus mamanya pusing kan, terus ngomong, anak saya ini nggak mau belajar. Gitu. Sudah dicap anaknya nggak mau belajar. Tapi awal dikasih berhitung seperti itu. Terus ditiadakannya aktivitas yang disukai. Main gadget boleh, bermain sama teman-temannya boleh, lihat TV boleh. Itu merupakan reward buat dia. Nah, kalau ditiadakan, ini mereka akan merasa bahwa mereka dihukum. Gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Karena kenapa konsekuensi itu tidak sama dengan hukuman, gitu ya. Karena hukuman itu akan meredam apa ya, perilaku yang seharusnya muncul gitu ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Ya ajari anak untuk berperilaku yang harus dilakukan gitu. Jadi ajari anak perilaku yang harus dilakukan. Misalnya, Dek, kamu jangan lari-lari. Biasanya kalau orang ngomong jangan lari-lari itu anaknya akan lari semakin kenceng gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya dibilang, Dek, jalan aja pelan gitu. Dia akan jalan pelan. Gitu. Terus itu ya. Terus perilaku yang tidak boleh dilakukan itu biasanya dibilang jangan gitu. Kalau anak dibilang jangan itu malah akan dilakukan. Nanti kita ngomongnya anaknya melawan gitu kan. Padahal anak itu nggak paham ketika misalnya mama kok bilang jangan, terus aku harus ngapain? Gitu kan anak-anak daya abstraknya masih belum bisa ya, belum berkembang gitu loh. Misalnya, oh mama ngomongnya jangan lari, terus aku harus ngapain sih? Kan bingung anaknya. Gitu kan. Jadi kita ajari saja anak yang perilaku yang harus dilakukan. Jalan aja, pelan. Jalan pelan, itu jalan licin nanti kamu kepleset. Gitu. Gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan.
Nah, ini kita mulai strategi kegiatan terstruktur. Kegiatan terstruktur ini yang seperti tadi kita membentuk rutinitas ya. Rutinitas misalnya mulai dari pagi makan, terus main, tidur, kegiatan sehari-hari gitu ya. Nah, di sini ada gambar apa ini namanya timetable, ini namanya jadwal. Nah, ini saya bawa jadwal, ini ada jadwal buat kegiatan terstruktur. Mungkin kita bisa full screen Bu Nadia. Kelihatan? Iya, kelihatan. Nah, biasanya ini adalah timetable yang digunakan kita di UPTD ABK untuk melakukan terapi untuk anak-anak. Karena anak-anak itu kan masih visualnya yang berkembang duluan ya, sensori visual. Jadi mereka akan lebih memahami informasi yang kita sampaikan dengan bentuk visual gitu. Mereka akan lebih mudah memahami. Misalnya ini ada kartu mewarnai. Jadi awal kita mewarnai ini timetable ya, waktu belajar. Oke, mungkin Sahir sekarang kita mewarnai dulu. Setelah itu kita akan menulis. Setelah itu kita istirahat. Istirahat ini dia bebas mau ngapain. Terus setelah itu kita akan bercerita. Setelah itu kita akan berhitung matematika. Dan setelah itu selesai dan membersihkan meja. Ini ada membersihkan meja gitu ya. Jadi memang harus terstruktur gini biar mereka itu bisa paham gitu. Apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu kan. Kegiatan struktur. Nah, setelah kita melakukan kegiatan struktur ini, kita juga jangan lupa memberikan tugas itu yang juga terstruktur dari yang mudah dulu sampai yang sulit gitu ya. Taraf kesulitannya itu kita harus terstruktur juga. Nah, kenapa kok di awal ini kita mewarnai gitu ya? Mungkin nggak harus mewarnai sih. Apa yang dia suka dulu, misalnya di awal pembelajaran kita melakukan gunting menempel gitu karena anaknya suka menggunting menempel gitu kan. Oh, awal pembelajaran kita main puzzle dulu boleh gitu kan. Jadi anak-anak itu melakukan apa yang dia suka terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melakukan pembelajaran gitu. Biar dia merasa wah ini belajar senang loh. Nggak kaku banget, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Jadi karena Sahir sukanya menggunting menempel, mewarnai. Jadi di awal pembelajaran dikasih mewarnai seperti itu. Begitu. Terus setelah itu misalnya kita mau setelah mewarnai selesai, kita membaca gitu ya. Jadi kita kasih batasan, misalnya mewarnai satu gambar atau misalnya mau main puzzle satu bentuk puzzle gitu. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita waktunya membaca gitu ya. Membaca, diambil bukunya baca gitu kan. Oke. Untuk jumlahnya disesuaikan sama kemampuan anak gitu. Kita nggak bisa kasih jumlah yang banyak langsung gitu. Misalnya, anak boleh membaca 1 sampai 2 suku kata saja. Nanti kalau misalnya dia sudah bisa loh lancar 1 sampai 2 suku kata gitu kan. Nanti kita meningkat 5 suku kata gitu. Nah, jangan lupa ketika anak berhasil melakukan instruksi gitu ya, kita harus kasih reward. Nah, rewardnya itu bisa good job gitu. Good job. Bagus, kamu pintar. Gitu ya. Setelah membaca mungkin ada menulis. Nah, kalau misalnya anak di tengah-tengah
kegiatan ini dia merasa, mama aku capek gitu. Ya bisa jadi dia capek beneran. Oke, mama kasih waktu kamu istirahat 2 menit. Gitu ya. Mama kasih waktu kamu 2 menit buat istirahat. Dia mau ngobrol, mau apa, silakan. Nanti kita warning lagi. Oke, Sahir, waktu istirahatnya kurang 1 menit. Gitu. Nanti kita warning lagi. Oke, dalam hitungan ke-10 istirahatnya sudah selesai. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Oke, kita mulai lagi belajarnya. Gitu ya. Jadi batasan di mana saya bisa memulai, di mana saya bisa selesai, itu anak-anak itu butuh itu. Gitu. Kegiatan terstruktur. Kalau nggak gitu mereka akan kesulitan. Gitu ya. Oke. Terus istirahat. Terus ada bercerita. Nah, kenapa kok di sini bercerita? Setelah istirahat, ini kita melakukan hal yang dia suka lagi. Kita bercerita. Gitu ya. Misalnya dia mau cerita kalau ada anak yang suka sama mungkin Mumi, gitu. Dia suka sama Mumi, dia bercerita soal Muminya, atau soal kehidupan bawah laut, human body, bebas aja, tertariknya anak seperti apa gitu. Nah, untuk jadwal ini kita bisa kombinasikan sendiri. Pokoknya strateginya adalah berikan hal yang dia suka dulu sebelum belajar, bikin dia senang. Kayak misalnya kita di awal-awal hubungan gitu kan, yang PDKT itu kan semuanya dikasih, baik-baikin. Nah, kita harus baik-baikin anak juga gitu. Kita harus baik-baikin anak juga, bikin dia senang, biar dia itu merasa nyaman dulu. Oh, aku belajar ini nyaman, gitu ya. Dia merasa diterima, didengarkan, gitu. Nah, baru kita kasih kegiatan yang sesuai pembelajaran. Misalnya kalau di sekolah ini kemarin itu ada kayak apa ya? Mengenal benda-benda yang di kamar mandi gitu, misalnya sabun, pasta gigi dan lain sebagainya. Nah, setelah dia melakukan hal yang disukai, kita masukkan tugas sekolah gitu. Oke, tugas sekolah misalnya 1 sampai 2 tugas, habis gitu oke, kita istirahat. Istirahat ini kita bisa melakukan apa yang disenangi anak, misalnya gerak dan lagu, atau kita main dulu, main kelereng, kempieng, apa gitu. Terus nanti baru kita belajar lagi, seperti itu ya. Jadi kita belajar ini berusaha juga, apa ya, biar anak itu jadi paham, aku seneng belajar. Karena kehidupan kita sampai nanti proses pemenuhan tugas perkembangan kita sampai nanti kita meninggal itu adalah proses belajar. Jadi kalau misalnya anak itu sudah antipati sama belajar, dia akan kesulitan terus sampai nantinya, gitu ya. Oke, ini bisa dibuat sendiri, Ma. Papa, ya ini bisa dibuat sendiri, nggak harus kartun kayak gini, ini bisa difoto. Ini namanya visual support. Ini bagian dari visual support. Ini namanya timetable. Kalau ini timetable. Ini bisa difoto, di print, di laminating boleh. Atau yang tadi seperti yang tadi, kalau nggak salah dengar saya waktu Bu Dwi menyampaikan di sini kan ada kayak sholat duha, doa, hadis gitu ya. Terus ada kegiatan pendahuluan belajar dan lain sebagainya. Kita bisa pakai ini. Dan metode visual support ini dan metode hitungan seperti itu kayak sulap, bener, kayak sulapan. Anak saya itu loh nggak mau nurut sama saya tuh. Kok sama Bu Alfi mau ya denger ya dia mau duduk. Iya, setelah dihitungin iya karena anak itu kan butuh antisipasi juga. Gitu. Kayak misalnya, 1, 2 gitu kan. Dia mulai proses informasi, aku harus duduk. Gitu kan. Proses informasi anak itu 10 detik. Jadi kalau misalnya kasih instruksi, abang duduk. Gitu, dihitungin 1, 2, 3 sampai 10. Nanti kita baru ulangi instruksinya. Abang duduk.
Dihitungin 10 lagi, kalau misalnya dia abang, duduk. Dia masih nggak duduk juga, kita bantu. Dituntun, duduk. Kalau misalnya di abang duduk, abang duduk, abang duduk. Bingung, karena informasinya terlalu banyak yang masuk, ya bingung, iki aku harus ngapain. Itu ya. Oke. Oke, nanti mungkin sama Bu gurunya bisa dibuat visual support untuk anak-anak ini, ya, dibikin timetable biar ya nanti bisa di share soft file-nya aja, di print masing-masing di rumah gitu ya, bisa kita lakukan di rumah gitu. Oke, lanjutnya dari dari kegiatan terstruktur ini ada mau nanyain dulu nggak? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Kenapa sih dilakukan kegiatan terstruktur? Apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Halo. Ya, dalam. Ya Bu, untuk kegiatan terstruktur ini untuk durasinya yang lebih efisien itu seberapa ini ya? Untuk durasinya. Soalnya kan kadang Untuk anak ada ya. Iya, Pak. Ada kan anak yang memang suka belajar, terus ada anak yang malas-malasan yang seperti itu. Nah, kita memaksimalkan durasi belajarnya itu seperti apa? Oke. Berapa? Iya, terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, untuk durasinya kita nggak bisa langsung lama, gitu ya. Kita sesuaikan sama kemampuan anak dulu. Kalau misalnya, anak ini rutinitasnya belum terbentuk sama sekali, jadi dia harus yang dari awal banget bentuk rutinitas, terus rutinitas belajar itu durasinya bisa 10 menit lah, nggak apa-apa. Yang penting dia duduk melakukan tugas, selesai, dia boleh main gitu. Kalau di UPT itu pakai namanya teknik first then, sekarang dan nanti. Ini tadi saya nggak bawa. Jadi kalau misalnya ada anak yang challenging banget, yang sangat tidak terkondisikan, itu kita pakai first then. Jadi bentuk tabelnya itu di sini first, apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu, lalu then. Then ini kemudian jadi kegiatan yang dia senangi. Misalnya kalau ada anak terapi itu dia harus mewarnai dulu, baru boleh main karet. Nah, itu namanya teknik first then. Itu. Nah, untuk durasinya, pokoknya dia mau mewarnai. Biar nggak penuh, nggak semua di blok, pokoknya kerek, dia merasa selesai, oke, selesai, kita kasih mainan karet, gitu ya. Oke. Kalau misalnya anak-anak kita itu kan sudah bisa komunikasi gitu. Jadi kalau untuk teknik first then rasanya bisa kita omongkan aja. Kalau misalnya nggak ada visual support, kita bilang, oke, Nio, kita hari ini mau mewarnai dulu. Setelah itu kamu boleh lihat TV 2 menit. Gitu. Oke, setelah misalnya di tengah lihat TV, oke, setelah lihat TV kita akan belajar menulis. Nah, belajar menulis misalnya yang lama. Bisa jadi kitanya itu cuma soal gitu aja sih. Yang penting anak itu mau dulu belajar. Adalah anak mau berproses. Ya. Yang adalah anak mau berproses, bukan hasil belajar anaknya, tapi proses belajarnya. Gitu. Ya, Bapak Nio? Untuk untuk merangsang untuk belajarnya dia, kita kan pasti setiap pagi dapat instruksi belajar dari sekolah. Iya. Nah, itu yang diutamakan itu belajar yang sukanya dulu apa langsung belajar dari sekolah untuk merangsang dia. Merangsang ya. Bisa jadi kalau misalnya anaknya memang sangat rutinitasnya masih belum terbentuk sekali, di pagi hari itu kita melakukan pra-kegiatan.
gitu ya. Sebelum kita live IG sama Bu Guru, kita main puzzle dulu. Mungkin 10 menit sebelum IG-nya muncul, kita main puzzle dulu, hal yang dia suka gitu. Misalnya sukanya main Lego, main malam, atau dia mau lari-larian, boleh. Kita kasih batasan waktu. Karena yang penting juga itu anak memahami di mana saya harus memulai dan sampai mana saya harus mengerjakan dan itu selesai. Seperti itu. Kalau misalnya anak nggak ngerti di mana saya harus memulai dan sampai mana saya harus selesai, itu anak akan bingung. Misalnya, oke, Nio, hari ini setelah makan, kita main puzzle. Setelah itu, kita akan live IG sama Bu Guru buat mewarnai. Setelah live IG, kamu boleh main bebas. Setelah itu, kita makan siang lalu tidur siang. Nah, informasi itu disampaikan di pagi hari. Setelah dia bangun. Jadi dia biar ngerti seharian ini aku harus ngapain aja. Gitu. Ya, ini ada Mama Aska. Ketika sedang belajar, lalu ada intervensi atau pihak luar yang mengganggu konsentrasi belajar, bagaimana cara meluluskannya lagi? Oke, Papa Nio, apa ada pertanyaan lagi? Ampun, sudah, terima kasih. Oh iya, terima kasih Papa Nio. Ini papa-papanya sangat ini ya, keren sekali. Oke, untuk Mama Aska. Ya, kita belum selesai tadi ya, untuk apa? PowerPoint-nya. Nah, ini untuk mengganggu, meluruskan. Nah, ini nanti ada di PowerPoint selanjutnya. Kita PowerPoint lagi. Ya, aturan yang konsisten. Ya, sebelum menjawab pertanyaannya mamanya Aska, kita perlu bikin aturan yang konsisten dulu. Ya, ini kelihatan nggak ya? Oke, ini adalah aturan ketika di dalam kelas. Gitu. Misalnya kalau di kelas itu nggak ada kursinya. Kalau di tempat saya itu kan nggak ada kursinya, kita duduk di karpet, gitu ya. Kita duduk di karpet, jadi ini aturannya adalah duduk di lantai, terus diam, tangan di atas paha, dengarkan, lihat dan perhatikan, angkat tangan sebelum berbicara. Nah, ini ada visualnya. Ini aturan kelas. Nah, aturan ini harus kita konsistennya dia mulai berdiri gitu ya, mulai keliling. Misalnya Sahir gitu ya, pakai contoh anak saya aja, soalnya kan dia paling troublemaker di sini kayaknya. Oke, Sahir, kita belajar sekarang, kita duduk di lantai. Yuk, duduk di lantai. Kita tunjukkan ini, duduk di lantai. Sejauh ini, kalau misalnya sama si Sahir kan, dia sudah berkomunikasi, masih tidak ada hambatan di komunikasi, jadi saya cukup bilang, Abang, sekarang waktunya belajar, kita duduk di sini. Gitu sih. Gitu, aturannya harus konsisten. Kita nggak boleh yang apa ya? Ya wes lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apanya itu menghancurkan segala rutinitas yang sudah dibentuk. Misalnya, jam 6 itu harus belajar. Atau mungkin saya sharing aja kali ya. Kalau si Sahir itu, rutinitasnya itu sudah terbentuk sekali. Jadi misalnya pagi jam 6 dia makan, terus setelah itu dia mandi, terus setelah itu dia jam 9 dia les. Sekarang saya leskan membaca karena pandemi ini biar ada kegiatan. Dia les, terus habis itu dia boleh main sebentar, terus habis itu dia makan, tidur siang, sore dia boleh main sebentar, terus makan, malam jam 6 belajar sama mami, seperti itu. Nah, rutinitas itu harus dibentuk dulu dan harus benar-benar konsisten. Maminya harus benar-benar tepat waktu, jam 6 harus belajar. Kalau misalnya jam 6 lewat 15 dia sudah nggak mau belajar. Katanya sudah kemalaman, sudah mau isya. Gitu. Jadi kita juga melatih disiplin diri jam 6 harus belajar. Setelah sholat
selesai, kita belajar. Kita mulai mempersiapkan pelajaran. Nah, karena kegiatan terstruktur tadi saya lupa. Sebelum kita belajar, kita harus menyiapkan dulu bahan belajarnya, gitu ya. Misalnya bahan belajarnya hari ini, LKS dari sekolah gitu. LKS dari sekolah halaman 15, halaman 17, halaman 18 gitu. Kita bisa kasih pakai sign in yang ini, atau bisa kasih sign in yang misalnya ada anak yang sudah bisa baca angka, kita bisa melatih kemandirian dia, tugas yang harus dikerjakan yang dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Gitu ya. Itu ditumpuk di situ, biasanya saya taruh di samping mejanya, dan dia lihat, oh tugas ini seperti ini. Oh ini yang harus saya kerjakan hari ini. Dia mengerjakan, terus, oke, Mami tinggal 1 ya? Iya, tinggal 1. Setelah ini kamu boleh istirahat. Jadi dia ngerti gitu, apa yang harus dia lakukan, mana dia harus mengawali tugasnya, di mana dia harus selesai, dia ngerti gitu, karena kegiatannya terstruktur. Gitu, mulai dari rutinitas, pemberian tugasnya ya, pakai sign in ini, atau bisa jadi yang tadi seperti tadi, pakai timetable ini. Gitu ya. Terus aturan yang konsisten, itu tadi juga perlu. Oke, terus lingkungan yang terstruktur. Nah, ini yang menjawab Mama Aska. Kita butuh lingkungan yang terstruktur. Bukan terstruktur yang bagaimana ya. Misalnya di rumah. Di rumah itu kita sediakan satu tempat itu untuk anak belajar. Gitu ya. Kalau saya sih biasanya ngomongnya pojok belajar. Pojok belajar di situ nggak harus ada meja seperti di sekolah dan lain sebagainya. Kita bisa pakai meja lipat di bawah, tapi di ruangan itu harus jauh dari gangguan. Misalnya jauh dari TV, terus jauh dari mainan-mainannya dia, seperti itu. Jadi anak itu kan, karena balik lagi, anak usia dini itu kan masih kesulitan untuk meregulasi emosi. Jadi dia itu impulsif ya, dia akan melakukan apa yang dia inginkan tanpa berpikir panjang. Itu namanya impulsif. Jadi kalau misalnya aku sekarang pengen main, ya aku main aja walaupun aku lagi belajar gitu. Tapi di sini tugas kita itu menghindarkan gangguan. Gangguannya dihindarkan dulu, misalnya TV, mainan, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kayak misalnya orang yang lewat-lewat. Nah, misalnya nggak ada ruangan nih, nanti gimana? Orangnya lewat-lewat, ya lewatnya sini. Kita atur sudutnya aja. Misalnya, biar anaknya nggak kelihatan orang lewat-lewat, berarti anaknya harus membelakangi jalan atau yang seperti apa. Itu. Terus ketika sedang belajar ada intervensi atau pihak luar yang mengganggu. Nah, ini masuk ke support, ke dukungan lingkungan sekitar. Jadi untuk belajar kita juga perlu dukungan, misalnya ayahnya, kakaknya, dan anggota keluarga yang lainnya gitu. Ketika saya belajar, jangan menyalakan TV, jangan ada yang main handphone, jangan ada yang panggil-panggil. Itu sih, gitu. Padahal sudah komitmen awal. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar membentuk struktur lingkungan ya, lingkungan pojok belajar itu, dan membentuk dukungan lingkungan. Perlu dipahamkan sama anggota keluarga bagaimana sih karakter anak kita. Makanya kenapa di awal kita mendeskripsikan perilaku, bagaimana menganalisa perilaku, biar kita bisa memahami kita itu seperti apa. Yang lain, kita bisa membentuk dukungan lingkungannya seperti apa, support system namanya, support system, dan lingkungan seperti apa. Nah, baru itu nanti anak bisa terbentuk. Gitu. Jadi makanya there is no magic girl, karena tidak ada yang like a magic gitu ya. Oke. Tidak ada yang bisa langsung gitu. Oke, saya sudah mendapatkan time limit, batas waktu. Sampai di sini
Ini slide terakhir, saya berharap semoga bisa bermanfaat. Ini kalau misalnya ada yang mau konsultasi, mau ngobrol, bisa japri saya akan membalas semaksimal mungkin ya. Kalau misalnya lama mohon dimaklumi karena bisa jadi ruwet gitu ya. Oke, bisa dicatat nomor saya 081 23 5-nya 3 kali 7966. Mungkin bisa WA aja ya. Kalau telepon kayaknya takutnya saya lagi ribet gitu jadi nggak keangkat. Iya, anak-anak itu konsentrasi belajarnya susah. Nggak apa-apa, ini challenge kita ya. Ya, sudah di chat. Di chat. Oke. Dari saya cukup sampai di sini. Mungkin kalau misalnya saya dikasih kepercayaan lagi, kita udah ketemu lagi gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah kita diskusi gitu ya. Kalau misalnya kita mau ketemu lagi, saya berharap kita bisa berdiskusi lebih banyak karena saya itu kemarin bingung apa yang harus saya sampaikan gitu kan, karena permasalahannya itu saya yang di Bapak Ibu itu kan nggak ngerti gitu. Jadi ini yang saya sampaikan itu permasalahan umum yang ada di, ya umum lah buat orang tua ketika pandemi gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke guru. Ya. Terima kasih Bu Alfi atas parentingnya tentang strategi pembelajaran. Semoga parenting yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa memotivasi kita sebagai orang tua untuk bisa lebih bersabar dan dapat mengetahui perilaku anak sehingga tahu apa yang harus kita lakukan. Sampailah pada ujung acara, Bapak Ibu. Demikian rangkaian acara parenting pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.